Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fis sabilillah. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, dan Masya Allah saya kagum banget sama ibu-ibu yang mau pengajian siang-siang. Apalagi cuaca hujan-hujan, lah enak tidur ya. Tapi ibu mau datang. Udah gitu, ini hari Sabtu, hari keluarga. Hari Minggu ya salah. Maksudnya hari Minggu, pokoknya Minggu Sabtu keluarga. Tapi ada tuh orang yang mau pengajian ya. Itu keren banget ya. Dan ibu juga berkumpulnya bukan di hari-hari biasa. Ini hari-hari di bulan Zulhijjah ya. Jadi orang yang melakukan amal seperti ini itu kita nggak tahu karena Allah bersumpah ya, wal fajr walayalin asr ya, wasyaf'i wal watr. Jadi Allah bersumpah dengan hari-hari ya, hari-hari yaitu diantaranya adalah hari-hari 10 daripada bulan Zulhijjah ya. Hari-hari ini lebih mulia daripada ya, sama setara dengan Lailatul Qadar ya, 10. Jadi kalau bulan Zulhijjah itu harinya ya, kalau bulan Ramadan itu adalah malamnya ya. Jadi menghidupkan siang gitu ya. Nah, Masya Allah ya Bu. Dan saya lihat ibu-ibunya Masya Allah banyak yang masih fresh ya, masih muda-muda gitu ya. Terutama saya gitu ya, memuji diri sendiri. Saya 46 tahun, tadi kayaknya belum dibacakan semua kurikulum vitae saya. Jadi saya itu umur 46 tahun. Alhamdulillah saya punya anak 8, punya cucu 1 ya. Saya dulu ketika ngambil S2 di Khartoum University Sudan itu melahirkan 2 anak, hampir 3 ya. 6 tahun di Afrika, terus alhamdulillah ke Indonesia ya mungkin 10 tahunan lahir lagi 4 anak ya. Terus menemani suami saya dosen di Unmul, menemani ngambil S3 di Sudan, tapi manuskrip yang dia teliti ada di Turki. Di sana lagi saya melahirkan lagi 2 ya. Jadi 2 benua Afrika, 4 benua Asia, 2 benua Eropa ya. Syukurnya anak saya lahirnya itu di bagian Turki yang Eropa. Coba kalau di Asia gitu ya, enggak dapat 3 benua saya. Kan kalau di Turki kan berbatasnya gitu aja. Cerita dikit ya Bu, soalnya saya agak ngantuk nih Bu, karena lagi puasa juga nih. Jadi kalau istilah saya tuh di mana di bumi dipijak wajib melahirkan ya. Di Afrika panas-panas saja melahirkan, apalagi di benua Eropa Bu ya. Nah sudah cantik ya. Jadi kalau di Turki itu udaranya aja sudah bikin gemuk. Udaranya aja Bu, hidup udaranya nyaman, enak gitu ya. Tuh ya. Alhamdulillah saya baru datang juga nih setelah selesai dengan suami saya studi, kembali ke sini, dan alhamdulillah sudah 2 tahun dan saya baru pertama kali di sini. Walaupun sepupu saya itu ada kerja di PLN Balikpapan ya. Jadi waktu rumah saya mati lampu langsung telepon dia, langsung datang ke PLN. Emang keren PLN, cepet banget ya, it's the best. Dan karena ngurusin lampu maka ibu-ibu yang kerja di PLN harus kayak lampu terang terus ya. Ya, suami aku kerja di PLN, iman kos terang ya, menerangi seluruh rumah-rumah. Oh, iya Bu ya, Ibu jangan glowing wajahnya aja, harus glowing juga hatinya ya, karena suaminya sudah bekerja di tempat yang bikin seluruh tempat itu bercahaya, terutama di malam hari ya. Ya, kalau dalam istilah itu minaz zulumati ilan nur ya. Kalau ibu bagian nurnya tuh ya, dari yang tadinya semua gelap jadi cahaya. Jadi kalau suami kita bekerjanya itu memastikan seluruh cahaya lampu itu terang, maka ibu tugasnya adalah memastikan di rumah ibu seluruh hati itu terang, termasuk hati laki ibu. Jangan sampai kerja di PLN hatinya gelap ya. Kenapa? Karena bininya juga gelap hatinya. Insya Allah enggak, karena ini pengajiannya keren banget ya, siang-siang udah gitu ya, di hari libur gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih kepada yang pertama adalah kita mengingat bahwa di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat Bu ya, memperbanyak taubat. Kemudian
Yang kedua, kita dianjurkan untuk kalau kita punya musuh, kita punya orang yang masih kita jengkelin ya, maka apa, bersegeralah kita maafkan ya. Gimana Ustazah kalau nggak bisa ketemu, nggak bisa dilupain, akhirnya kalau ketemu ingat lagi, ya udah nggak apa-apa, karena nggak dipaksain kok kita untuk ketemu orang yang kita habis ngeselin kita, habis zolimin kita, nggak dipaksain. Karena Rasul juga pernah meminta kepada Wahsy, pembunuh pamannya Hamzah, untuk Wahsy, kamu jangan lewat-lewat sering di depanku ya gitu ya. Tapi bukan berarti Rasul nggak cinta, Rasul sering mengirimkan hadiah. Kenapa? Karena kalau lihat Wahsy lagi dia ingat pembunuhan itu ya. Jadi emang jangan susah Bu melupakan mantan, emang nggak bisa ya. Yang bisa itu mantannya jangan ganggu kita. Kalau lupain emang susah. Karena Rasul aja nggak bisa lupain tuh peristiwa pembunuhannya Hamzah ya. Yang penting apa? Kita maafin gitu ya. Kita tidak mengganggu aktivitas kita. Ya itu yang kedua. Jadi banyak-banyak kita bertobat kalau ada punya kesalahan kepada orang lain, dimaafkan, kita minta maaf atau kita memaafkan. Yang ketiga, kita diminta untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini ya Bu ya. Yang terakhir adalah perbanyaklah amal solih apapun, terutama zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa sih Bu kita berzikir seperti itu diperbanyak? Subhanallah walhamdulillah, dikarenakan Bu ternyata bulan Zulhijjah ini adalah hari perayaan kemenangan akidah. Ya. Jadi siapa? Ini adalah Miladu Ibrahim, adalah hari ya kemenangan Nabi Ibrahim melawan segala godaan setan, hawa nafsu, sehingga dia apa? Wa izibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun ya. Ketika Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Allah berupa perintah dan larangan, tapi dia fa'atammahun, dia menyempurnakannya dengan sempurna. Ya, seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan kita apa? Maka tadi relate dengan judul kita atau terkait dengan judul kita, yaitu menjadi wanita tangguh di setiap peran. Jadi saya cerita aja sedikit tentang pengalaman saya Bu ya. Jadi memang Bu kita tinggal di Indonesia ya. Yang diantara dan rata-rata juga di dunia sama ya. Yang diantaranya itu adalah ternyata dalam sebuah riset, kita ini akan lebih lama tinggal sama pasangan kita daripada sama orang tua kita. Hitung-hitung deh Bu, iya nggak? Iya. Tapi Bu ternyata 80% ilmu pendidikan kita tidak mengajarkan bagaimana hidup selama itu dengan pasangan. Dan ternyata 80% pendidikan kita yang diajarkan di sekolah nggak dipakai hari-hari. Iya Pak, iya Bu. Iya. Jadi inilah PR kita. Kenapa? Karena ternyata memang kurikulum dimanapun di dunia itu 80% yang mengaturnya, yang membuatnya adalah orang-orang Zionis Israel ya. Dia memang punya tim pendidikan dahsyat. Jadi bidang-bidang psikologi itu ahlinya mereka. Sementara mereka kalau melihat manusia dengan apa? Beda banget Bu. Kalau kita melihat manusia itu yang dimuliakan, mukarram ya. Dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah ya. Tapi kalau mereka melihat kita adalah seperti binatang. Beda nggak Bu dasarnya? Beda Bu. Orang melihat orang mulia, dia manusia dari Allah dengan penyikapan terhadap binatang. Turunannya akan beda nanti. Ya, seperti itu. Nah, itulah mengapa kita memang harus lebih banyak belajar. Terutama ibu-ibu yang baru aja setelah menikah belajar, setelah salah gitu ya. Nah, belajarnya harus dicepetin. Karena apa? Waktunya itu makin terbatas. Sementara yang namanya pergerakan percepatan itu luar biasa. Ditambah Bu, satu fakta. Kenapa kita harus belajar cepat? Karena tadi sudah nggak dipakai sudah kita telat belajarnya, padahal ilmu itu dipakai banget ya. Dan Allah mengatakan dalam Quran, "Walaisa dzakaru kal unsa." Dan perempuan tuh beda banget dengan laki-laki. Tapi kurikulum juga kita sama, nggak bedain kurikulum perempuan sama laki-laki. Dan pekerjaan tadi saya ulang, kurikulum menjadi istri, menjadi ibu tuh nggak diajarin di sekolah kita. Kalaupun ada mungkin sekian persen aja, 1% mungkin berapa persen. Gitu. Kita belajarnya autodidak aja, karena di rumah sama mama kita, gitu Bu ya. Tapi kalau di kurikulum kan nggak ada. Apalagi kita lebih banyak di bangku sekolah. Efektif banget kalau sekolah mengajarkan hal-hal itu, skill-skill itu. Nah jadi saya kembali bahwasannya inilah fakta kita. Yang kedua, kita tinggal di zaman yang luar biasa. Kalau dalam hadis Rasulullah, kita ini tinggal di zaman yang kaki ta'il laili muzlima.
ya. Jadi inna min waraikum ayyaman. Jadi as-sabru fihinna kaqabdu alal jimar. Sesungguhnya kalian itu akan tinggal di hari-hari yang memegang kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Ibu ada yang bisa genggam bara api, Bu? Bara api kita dipegang. Ada, Bu? Gak bisa, ya. Pegang, mungkin kalau gini aja bisa, kalau genggam nggak bisa. Kata Rasulullah, begitulah sabarnya kita menggenggam agama kita, kayak genggam bara api tuh. Kalau bisa dipraktekin tuh, lagi kesel sama suami tuh, udah gitu kita pakai ilmu sabar, itu kan kayak genggam bara api tuh, pengen keluar tapi kita tahan karena kita punya ilmu, itu berat banget ya. Nah jadi seperti itu. Kata Rasulullah, kenapa? Karena zaman ini ya, itu sudah zaman fitnah. Fitnahnya itu kata kita ilaili muslima, sudah seperti malam yang gelap. Kalau kata Rasul fitnahnya itu sudah seperti sore, masih kelihatan terang-terangnya ya enggak, Bu? Kalau udah malam gimana? Enggak ada cahaya sama sekali. Udah butuh PLN gitu ya. Maksudnya artinya kalau malam hari berarti apa? Lebih butuh lagi penerang yang lebih jelas. Nah, itulah zaman ini. Zaman ini tuh, Bu, gelapnya udah merata. Seperti malam kata Rasul, bukan lagi seperti sore. Berarti saya tanya, Bu, kalau malamnya udah kayak malam gelap gulita, kira-kira penerangannya butuh yang kecil aja atau butuh yang lebih besar? Wattnya yang lebih besar ya, Bu ya. Nah, itulah Al-Qur'an, itulah agama. Ya. Karena itulah hari ini. Nah, ini Bu, saya pahamkan dulu kesadaran awal. Karena Ibu nggak mungkin, saya juga nggak mungkin jadi ibu yang tangguh kalau nggak sadar. Bu, gimana kalau orang dia nggak sadar ternyata sudah jadi punya anak? Dia salah-salah kan sama anaknya? Atau nggak sadar dia sekarang udah tua ya? Dia bisa makan sembarangan tuh karena nggak sadar. Sadar lu udah umur 40 loh, makan jangan sembarangan ya nggak, Bu? Tapi kalau dia nggak sadar, gue mah sehat, itu bisa-bisa tepar langsung jatuh kena serangan jantung ya nggak, Bu? Jadi kesadaran itu hal yang utama di zaman ini. Pertama apa tadi, Bu? Kesadaran bahwa kita untuk menjadi ibu yang tangguh, kita sadar dulu, oh iya, ini zaman sudah fitnah banget. Dan kata Rasulullah seperti, Bu, gelapnya malam. Penerangannya, pegang ilmunya harus lebih kuat. Bersama orang-orang baiknya, berpegangnya harus lebih kencang. Ya, Bu ya, nggak boleh kayak zaman dulu. Sama juga untuk membersamai anak dan suami kita. Ya. Kalau zaman dulu tuh orang tua kita tuh nggak banyak teori. Banyaknya praktek, banyaknya tirakat. Ya nggak, Bu? Kalau kita dari satu majelis ke majelis lain, udah belum lagi majelisnya di YouTube, ya nggak, Bu? Tapi apa? Tirakatnya kurang, ya, diamalkannya kurang, tahu aja. Nah inilah, apalagi kata Rasulullah, diangkatnya yang kedua ya, diangkatnya keberkahan waktu. Jadi, Bu, sebulan itu berkahnya, manfaatnya, Bu, ya, yang bisa jadi amal soleh, itu hanya sebulan ya, Bu, seperti seminggu. Harusnya apa, Bu? Harusnya sebulan itu berkahnya bisa jadi apa? 5 tahun atau 10 tahun. Tapi kata Rasul, saking zaman ini sudah susahnya, itu 1 bulan berkahnya yang bisa dibawa pulang ke akhirat, itu nilainya cuma seperti apa, Bu? Seminggu. Seminggu berkahnya cuma seperti 1 hari. 1 hari berkahnya seperti orang membakar daun kering. Bagaimana kalau bakar daun kering? Daun kering Ibu bakar, itu paling nggak sampai 1 menit terbakar. Itulah 1 hari. Syukur nih, Bu, di hari Ahad ada kajian. Kalau kagak, nggak zikir, hari Ibu habis. Waktu yang berkahnya apa? Cuma seperti bakar daun, 1 menit, gitu doang. Itulah mengapa ini penting. Berarti apa? Ya, kita harus jaga agar keberkahannya nggak kayak gitu. Kalau Allah bilang satu detiknya seperti itu, maka apa? Saya mau 1 detik saya itu sama dengan semuanya ibadah. Seperti ibadah setahun. Dengan apa? Memang dengan pengetahuan ilmu agama. Ya. Makanya bersyukurlah. Ibu nanti misalnya, iya pengajiannya segini-gini aja nih tiap bulan. Pasti dia aja yang datang. Gak apa-apa, Bu. Ya, gak apa-apa. Karena Ibu orang yang sadar. Ya. Bagaimana yang lain? Emang gak sadar? Iya, Bu, yang lain mungkin sadar juga. Tapi kita gak tahu. Banyak sekali hambatan-hambatannya. Karena ujian orang ke pengajian tuh banyak, Bu. Banyak sekali. Kok Ustazah tahu? Iya. Bukan saya yang bilang adalah Allah. Allah bilang apa? Menjelaskan tentang setan. Setan bilang apa sama Allah? La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Jadi setan bilang, ya Allah, aku akan duduk. Gimana duduknya? Di jalan-jalanmu yang lurus, ya Allah. Jadi, Bu, dia nggak duduk lagi di kafe-kafe.
nggak duduk di mall, duduknya di sini Bu. Ya. Sehingga apa? Selalu ada hambatan. Ibu juga kalau ke sini bisa dia cuma lihat saya, ya Ustazah Mahmudah anaknya banyak ya gitu doang. Tadi Ustazah Mahmudah bilang apa? Nggak ada. Anaknya banyak tuh, gitu aja. Ya. Cucunya udah 1. Padahal ibu dari awal ngeliatin saya begini, tapi nggak dapat apa-apa. Itu ngeri Bu. Soalnya ada yang begitu. Bu, tadi apa isi materi saya? Ngeblank Ustazah. Yang ingatnya Ustazah punya anak banyak. Ya ibu, ya. Karena emang setannya banyak Bu, bukan saya yang bilang. Kalau ujiannya Ustazah, itu juga banyak. Tiba-tiba ada yang pengen curhat, tiba-tiba yang sudah kesini ada suaminya lagi ngambek, banyak-banyak Bu. Dan itu padahal sudah disiapin dari awal tuh kalau mau pengajian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Duduknya di jalan-jalan yang baik. Ibu tes aja deh. Ibu kalau lihat TikTok, ya, agak kerasa tiba-tiba 1 jam. Coba ibu buka mushaf. Ya enggak? Ya Allah, 1 halaman tuh kapan ampinya lah buka-buka lagi mushafnya. Maai, ternyata baru 3 halaman rasaku sudah 2 jam nih lah. Nah, itulah Bu. Itu ciri kebenaran ayat Quran. Itu Bu, mau ibu tinggal di Eropa, di Mekah sama kayak itu. Baca Qurannya sama kayak gitu. Sama juga biar ibu di Mekah, lihat TikToknya juga sama. Nggak kerasa. Iya, ada teman saya lagi umroh habis-habisan cuman buat selfie-selfie doang sama video-video reels gitu. Gak sempat baca mushaf. Hatam berapa kali Bu? Gak sempat Ustazah, kita ngapain aja? Lu kan real story. Ya Allah, emang setan itu duduknya di jalan yang lurus. Sampai jalan ibu lurus, makin dibongkokin. Kalau orang-orang baik udah seperti ini, diuji lagi Bu. Lu keren kan? Rajin ke pengajian. Tuh emang tuh hatinya kotor, jadi jangan bisa datang. Tuh, ya. Sama juga kayak Ustazah. Ustazah, kamu tuh paling keren, tuh kan ceramahmu bagus, gini. Padahal itu bisikan setan, ya seperti itu. Jadi ini belum masuk materi loh Bu, berapa menit lagi nih? Saya baru mengawali ya. Tapi ini kesadaran ini penting ya Bu ya, kesadaran ini penting. Jadi kita tinggal di mana Bu? Pertama di zaman yang sudah fitnahnya seperti malam. Yang kedua apa tadi Bu? Berkahnya sudah diangkat. Yang ketiga, ini bahaya yang ketiga apa? Banyak kematian mendadak. Ya, kematian mendadak ini dalam hadis kalau untuk orang beriman, orang yang solih, dia adalah rahmat. Tapi buat orang yang buruk, dia adalah laknat dari Allah. Dia adalah kemarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adanya cirinya di akhir zaman. Banyak kematian mendadak. Ya. Saya sendiri punya guru, bener-bener lagi mau janjian, baru ngobrol tadi asar. Tadi baru aja. Jadi saya sholat asar. Ketemunya sebelum asar. Sholat asar dulu mau janjian ketemu. Dia meninggal. Yang paling kaget tuh guru saya. Yang lagi ngobrol. Lagi ngobrol begitu jatuh. Wafat. Jadi akhir zaman tuh banyak banget Bu. Yang namanya kematian mendadak. Nah 3 ini disadari. Sementara kita harus paham bahwa anak Allah itu nggak lihat. Oh anaknya masih 8 ya kasihan. Udah jangan mati dulu dah. Nggak begitu Bu. Teman saya anaknya banyak. Masih kecil-kecil. Dicabut nyawanya. Ya. Jadi artinya apa? Ini kesadaran kita bahwa apa kesolihan kita, peran kita dimanapun berada itu penting. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha, adalah kedua orang tuanya solih. Ya. Nah, saya mulai masuk di peran kita. Jadi ternyata duduknya ibu di sini tuh, ya, atau tirakatnya ibu, amal ibu apa saja, itu bukan sia-sia meskipun sepertinya berat. Kenapa? Karena ternyata duduknya ibu di sini itu memastikan 8 generasi ke bawah ibu atau 8 abad ke bawah itu menjadi solih di bawah ibu nanti. Siapa yang bilang? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini Bu, satu-satunya surah yang paling terkait dengan akhir zaman. Karena apa? Dikaitkan dengan fitnah Dajjal. Dan di situ Allah nggak menyebutkan kesolehan anak, nggak menyebutkan kesolehan guru, anak murid, yang disebutkan kesolehan orang tua sama kesolehan guru. Sementara orang tua itu juga adalah guru, ya Bu ya. Nah jadi di sini Bu sekalian, ternyata Allah mendatangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk menyelamatkan harta. Beberapa ulama juga mengatakan bukan hanya harta, tapi juga tumpukan kitab ilmu. Ya, ternyata apa alasannya? Karena bapak ibunya solih, kedua orang tuanya solih. Dan ternyata itu bukan bapak ibunya langsung, tapi kakek ketujuhnya solih. Ya, jadi ibu perlu lihat-lihat, Pak aku soleh sendiri ya.
jangan-jangan kakek ketujuhku siapa ya gitu. Karena doa kakekku, kok aku lain sendiri ya. Bisa jadi karena doa kakek nenek ibu. Oh iya Bu, betul. Ini berdasarkan kata Quran. Sehingga itulah para ulama mengatakan kesolehan kita itu beramal jariah sampai 7 abad ke bawah atau 7 turunan kita. Maka jangan pernah sederhanakan kalau kita orang tua, kalau kita punya keturunan ataupun tidak diberikan keturunan tapi kita bisa mendidik anak orang lain, jangan pernah sederhanakan amanah-amanah itu. Maka apa? Kita bisa menjadikan 7 turunan kita mendapat pahala semuanya karena kita. Ya. Dan yang paling tinggi pahalanya adalah yang kita rayakan hari ini, Nabi Ibrahim. Kenapa Bu? Karena Nabi Ibrahim adalah contoh bagaimana dia solih, bagaimana. Jadi kalau ibu buka, nanti kapan-kapan boleh buka di Google, doa Nabi Ibrahim. Semua doa Nabi Ibrahim itu konsennya anak keturunan. Makanya Bu, ya, yang disebut dalam Al-Quran sebagai uswah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Hanya 2, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Dan salawat kita, salawat Nabi Muhammad, salawat Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini konsen mikirkan anaknya. Jadi dia mensolehkan dirinya dalam rangka apa? Mensolehkan anak. Dan 2 anaknya, semua dari keturunan Yakub itu menjadi nabi, dari keturunan Nabi Ismail jadi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yakub keturunan para nabi dari Bani Israel, ya, dan disebut dengan bighulamin alim. Kalau Nabi Muhammad itu bighulamin halim. Gulam yang halim. Makanya halim itu sabar. Makanya biasanya keturunan Nabi Muhammad, Nabi Ismail itu diuji dengan banyak ujian-ujian kehidupan. Kalau bighulamin alim itu anak yang cerdas, itu Bani Israel. Pinter-pinter gitu ya. Sampai sekarang masih ada, cuman pinternya kalau sekarang salah pinternya digunakan ya untuk merusak. Nah itu. Tapi kalau nabi-nabi mereka emang luar biasa. Nah, itu. Jadi Ibu sekalian, kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu, ini doanya kalau nggak salah 60 antara 6.000 atau 60.000 tahun baru dikabulkan. Apa doanya? Dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman ayat 117 kalau nggak salah ya. Rabbana wa ba'as fihim. Ya Allah turunkanlah, utuslah rasulan minhum, seorang rasul. Yang seperti apa? Yaitu yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim yang ditunda pengabulannya oleh Allah sampai setelah 6.000 tahun dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, kadang-kadang kalau kita doa, ya, belum dikabul-kabul, Ibu jangan putus harapan. Karena apa? Ditunda itu untuk keberkahan. Ya, untuk keberkahan yang banyak. Jadi, kita nih dapat berkah bisa bersalawat punya Nabi itu atas penundaan doa dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi dia nggak pernah berputus asa, terus berdoa. Dan akhirnya apa? Dan doanya dengan penuh keyakinan. Ya. Maka pelajaran pertama adalah diantaranya kita harus mensolihkan diri kita. Ya Bu ya, karena apa? Karena cermin anak kita itulah kita. Makanya para ulama mengatakan apa? Aku menambah sujudku karena ingat kepada anakku. Aku menambah sedekahku karena aku ingat kesolihan anakku. Aku menambah amal baikku karena ingat aku punya anak. Gitu Bu. Jadi apa? Ya seperti itu. Sebab apa? Seluruh kesolehan anak kita. Jadi kan ada 3. Ya, pahala amal jariah ya Bu ya, anak yang soleh, kemudian apa, sedekah jariah, sama satu lagi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ini 3-3-nya anak kita dapat 3-3-nya Bu. Ada yang sering mengatakan anak sedekah jariah cuma ya itu 1 anak yang soleh. Enggak, kalau ibu orang tuanya ini 3-3 sudah pasti, anak soleh udah pasti anak ibu akan sedekah juga karena dia sudah soleh. Siapa yang ngajarin? Emaknya, bapaknya, ya. Nah yang ketiga apa? Kalau dia sedekah, dia mengajarkan ilmu, itu juga kembalinya kepada kita. Jadi dapat 3-3-nya, bukan hanya 1. Ini amal jariah seorang ibu. Karena itulah mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala menghargai seorang Firaun. Faqula lahu qaulan layyina. Hai Musa, sampaikanlah perkataan yang baik kepada Firaun. Jadi Bu, Firaun itu untuk ngomong sama dia aja berat Bu. Kenapa? Saking ngerinya Bu. Jadi biasanya kalau mau bertemu dengan Firaun dikabari dulu jauh-jauh hari. Jadi waktu Musa bisa bertemu Firaun itu nunggu Firaun ketawa, tapi setelah 2 tahun baru bisa ketawa. Dalam riwayatnya seperti itu. Karena dia serem. Barulah Musa menghadap. Kenapa disuruh berkata yang lembut? Karena ternyata
Ya, dulu Musa dididik oleh Firaun sehingga dia menjadi qawiyul amin. Yang satu kali pukul begini orang udah mati. Siapa yang ngajarin? Itu Firaun. Siapa yang ngajarin dia kekuatan? Itu Firaun semua yang ngajarin waktu dia kecil. Atas apa? Atas pendidikan Asia. Atas pengorbanan Asia. Ya, ini juga pelajaran Bu ya. Jadi jangan sampai kita itu perempuan mau kayak apapun laki kita selama belum seperti Firaun, kada usah diceraikan. Karena ibu ganti pasangan juga sama juga. Ya, gitu juga. Karena dia masih manusia, so dia malaikat. Kecuali ibu cerai, udah gitu dapat malaikat, nggak berubah. Tapi kalau masih kayak apapun bapaknya, artinya gini Bu, pelajarannya di Quran. Ini juga karena saya sekalian sampaikan karena banyak sekarang tuh perceraian sangat tinggi Bu ya. Apa-apa cerai. Jadi gini Bu. Kalau perceraian itu adalah solusi, maka apa? Maka Asialah orang yang paling berhak bercerai, ya enggak Bu? Tapi dia nggak pernah minta talak dari suaminya. Pak udah kayak Firaun. Bahkan dengan suaminya seperti itu, dia bisa berdakwah, yaktumu imanahu. Dia bisa menjaga Nabi Musa, mengambil seluruh kebaikan daripada suaminya dan untuk digunakan apa? Dalam kebaikan dakwah. Itu Bu ya, seperti itu. Nah inilah hasil daripada pendidikan Firaun. Sehingga kalau Firaun jadi dihargai sampai Musa berkata lembut kepadanya karena dia pernah mendidik dia ya di masa kecil, apalagi kita Bu dihargai lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian sebagai istri, maka peran sebagai saya lanjut Bu ya. Jadi itu sebagai pendidik ya. Sebagai istri, Masya Allah, yang pertama Bu, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu sudah dalam keadaan sebagai sepasang suami istri, ya enggak Bu? Tugasnya apa? Sebumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi, kan ini satu renungan. Kenapa Nabi Adam sama Hawa ketika turun di bumi sudah sepasang suami istri? Kenapa enggak dia jomblo-jombloan? Ya? Kenapa? Ya, karena menikah itu Bu bukan cuman buat kita berdua. Menikah itu ada visi misi untuk apa? Membangun peradaban. Dan peradaban itu, kebaikan itu dibangun dari setiap rumah-rumah kita. Kitalah batu bata dari sebuah masyarakat yang baik. Ya Bu ya, saya ulang Bu ya. Jangan dikira rumah ibu yang kecil atau ibu berdua suami ini kalau dalam Islam itu sederhana. Enggak, ibu itu salah satu batu bata penting dalam sebuah bangunan daripada masyarakat kaum muslimin. Kalau kita masyarakat Indonesia. Apalagi Bu, survei hari ini melihat di seluruh dunia Indonesia itu anak-anak Gen Z-nya itu nilai pendidikan agama itu 93%. Walaupun mereka mencela-mencela, tapi mereka adalah anak yang sangat agamis. Nah ini bagus sekali Bu ya. Nah jadi artinya pertama memang kita sukses dulu peran sebagai istri. Baru bisa seperti jadi ibu. Baru bisa jadi peran berikutnya. Jadi kalau perempuan perannya itu kalau sudah menikah pertama dia jadi istri dulu. Sebagai istri seperti apa? Maka ibu harus menenangkan dan mengenyangkan. Ini biasa kalau saya bahas ini memang ada ya 5 kali pertemuan lah Bu ya. Jadi bahas ayat-ayatnya banyak ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa nih saya singkat aja. Karena waktu saya tinggal dikit. Jadi Bu, yang pertama tugas perempuan itu singkat. Menenangkan, mengenyangkan. Menenangkan apa? Jiwanya. Dengan apa? Kita memperbanyak sholat. Atau menjaga kualitas sholat. Atau kita pastikan sholat tepat waktu. Ya, jangan. Tugasnya menenangkan. Baru yang kedua apa? Menenangkan juga dengan ilmu. Ya. Gak bisa kita kalau nggak punya ilmu. Ilmu agama terutama. Ya. Saya juga ajak ibu-ibu kalau mau ke majelis saya yang pekanan, saya di rumah saya di Anggrek Sirana Bu. Saya buka majelis Cahaya Ibu. Itu memang bahas tentang tema-tema keluarga dalam Al-Quran. Ya. Itu rumah saya di Anggrek Sirana itu dari jam 10 sampai di jam 11. 1 jam aja. Tapi kalau yang mau datang dibawa dia apa? Sebelum itu boleh, nanti juga kita siapkan guru tahsin Quran. Ya. Seperti itu. Nah jadi ibu sekalian, itu yang pertama. Mengenyangkan apa? Mengenyangkan di bawah perut. Ibu paham ya di bawah perut? Ya. Makanya saya juga punya kitab namanya Tuhfatul Arusyah. Yaitu mahkota 2 pengantin. Itu ada 2 bab. Bab pertama itu tentang ilmu-ilmu dasar, tentang agama, tentang rumah tangga. Bab kedua praktek. Bagaimana kita di kamar. Itu kitabnya ulama Bu. Itu jarang dikaji. Cuman saya biasanya kalau mengkaji itu saya minta ibu-ibu jangan langsung bab kedua. Ntar gak dapat view-nya. Gak dapat apa? Rasanya. Harus bab pertama dulu. Ya. Dan kalau bab kedua bahasanya emang gak boleh banyak-banyak. Gak boleh ada anak kecil. Ya.
Ibu jangan lihat saya Bu ya. Oh makanya sudah anaknya banyak ya. Nah tuh. Jadi tuh Bu ya. Sudah bahas kitab itu hatam gitu ya. Nah jadi Bu ya emang itu penting Bu. Penting. Itu sudah diajarkan. Bagi anak-anak ibu yang menikah. Ya, jangan hanya sibuk persiapan pernikahan. Habiskan kitab itu. Panggil guru. Ajarin. Suami istri juga boleh. Itu penting banget tuh Bu. Tuhfatul Arus. Itu kitab ulama Bu. Ya. Supaya apa? Tangguh. Ya. Ini kadang-kadang kita sibuk aja sudah berbulan-bulan nyiapin pernikahannya, cateringnya aja. Anaknya lama-lama nggak bisa. Akhirnya apa? Sebentar-bentar mak, cerai aja sudah aku mak. Kebanyakan begitu karena orang tuanya nggak nyiapin dari hal seperti itu. Padahal kesadaran kita penting. Kenapa? Karena anak kita ini nggak ada sekolahnya itu. Siapa ya berarti yang membantu kita? Loh, kita kan punya teman, punya guru-guru. Saya juga siap. Kalau ada yang mau diajarkan, saya siap. Ya. Terutama juga sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang nggak pengen nikah, udah usia. Kenapa? Gara-gara banyak perceraian, takut, mending bekerja, berbakti sama orang tua, ngasih duit mama. Padahal dia nggak tahu menikah itu meskipun berat, justru itulah bakti pada orang tua yang sesungguhnya. Ya, ini banyak yang dianu oleh setan ya, seperti itu. Nah jadi itu Bu ya. Apa Bu pekerjaan istri pertama kali? Menenangkan, baru mengenyangkan. Ya Bu ya. Yang kedua adalah ibu sekalian sebagai ibu. Nah sebagai istri saya sambung, biasanya Bu, kalau nggak sukses sebagai istri, pasti nggak sukses sebagai ibu. Sebagai istri juga Bu, jadikan pasangan kita ini kekasih. Jangan menempatkan sama suami kita ini kayak pembantu, setara dengan dia, kekasih. Ya, artinya apa? Kalau dia nggak genggam tangan kita, genggam. Kita yang harus agresif. Ya. Kemudian apa? Sebagai istri kita harus tahu posisi kita. Makanya saya diajarkan oleh orang tua saya. Karena apa? Kalau kita punya suami kita masih punya ibu, suami kita masih punya tante, tetap kewajibannya sampai mati ya, seluruh kerabat-kerabat ibunya dia tetap punya amanah ke situ. Makanya saya diajarin oleh ibu saya, nak nanti kalau sudah menikah tetap ingatkan Mas Taufik untuk memberikan kepada mamanya haknya mama, meskipun mama mertua saya mampu, ya. Karena bukan pada duitnya atau pada yang diberi, tapi apa? Kepada bakti yang memang dijalankan dalam agama. Ya. Terus saya diajarin oleh ibu saya, kalau kamu memberikan kepada mama mertuamu, jangan Mas Taufik yang kasih. Harus kamu bilang, Mak, ini dari Opik. Gitu ya. Kenapa saya bilang Opik? Karena itu bahasa nama panggilan mertua saya. Mak, ini dari Opik. Kalau mertua saya minta apa, saya kadang-kadang pegang, Mak, kenapa? Mama perlu apa? Suatu ketika mertua saya tuh lihat-lihat saya. Mama bilang aja, Mak pengen apa? Gitu ya. Mertua saya gak pendiam. Aku pengen emas muda. Tapi aku takut, kasihan Opik masih sekolah. Bilang aja, Mak, pian mau yang mana aja, Mak. Nanti kita usahakan. Aku pengen gelang kulina, pengen seperti ini. Iya, Mak. Bismillah, Mak ya, doakan. Saya bilang sama suami saya. Ketika beli gelang, ya, saya juga yang pilihin. Ayo, Mak, bareng-bareng sama apa? Jadi saya temani mertua saya. Nah itu. Ini perlu diajarkan juga kepada anak-anak kita. Jadi kita yang mendekat. Jangan, nah, kalau kita gimana? Terus saya biasanya, saya selalu proteskan mertua saya. Ternyata dengan seperti itu, tanpa diminta, suami saya sangat perhatian sama ibu saya. Ya, sangat perhatian tanpa diminta. Belum belikan obatnya ibu. Belum ini. Ya, seperti itu, dia langsung turun. Dan saya juga ngajarin suami saya, Mas, kalau kamu kasih hadiah, kamu aja ngomong. Ini dari saya. Ya. Jadi jangan saya yang kasih ke ibu saya. Ya, seperti itu ya. Nah seperti itu, karena apa? Ternyata rata-rata masalah rumah tangga gara-gara hati mertua ini gak ridho sama rumah tangga. Gak ridho apa? Sama istri. Rata-rata masalah rumah tangga sekecil apapun, ini di luar macam-macam ya, di luar drakor, bukan drakor, di luar orang-orang yang misalnya mengganggu suami kita, selingkuh dan sebagainya, di luar daripada itu, ini Bu biasanya cek dulu itu. Misalnya cek apakah menggunakan apakah menggunakan riba, pinjaman riba di rumahnya, itu cek dulu. Yang kedua, bagaimana sholatnya, kalau ada masalah rumah tangga Bu ya. Yang ketiga, bagaimana keridoan mertua, dari mertua perempuan maupun mertua yang laki-laki, cek dulu. Biasanya tuh berputarnya di situ. Nanti kalau dia sudah mempercayai, saya tanya, gimana Mbak hubungan dengan mertua? Ih, jahat betul mertua saya tuh, jahat. Nah, saya sudah tahu. Oke. Ya.
Gimana sholatnya? Bagus ya sholat saya Ustazah. Nah itu berarti di situ. Ya Bu ya. Yang kedua adalah sebagai ibu. Sebagai ibu maka itu dulu. Yang kedua adalah ibu sekalian, kita harus bagaimana ya caranya kalau menjadi ibu itu, memang suami kita itu dalam Al-Quran ya, peran istri itu jauh lebih besar, 64% baru menjadi ibu. Artinya apa? Kalau kita sukses menjadi istri, maka kita pasti sukses menjadi ibu. Tapi kalau kita misalnya, karena peran ibu itu yang kedua, jadi ada kejadian yang salah gini Bu, saya ini ustazah sudah seluruhnya untuk anakku, bayangin ya aku ustazah ngajarin PR dia, bolak-balik menjemput macam-macam anakku, ya sudah seperti apa, diselingkuhi aku. Saya tanya, ibu pernah nggak menemani bapak makan atau ini seperti ini? Ada bisa sudah ustazah, aku sibuk menjemput anakku, dia juga suruh ya, gitu. Saya bilang Bu, tetap harus bagaimanapun suami ibu dulu. Jadi dia kecapean Bu ngurus anaknya, nggak punya waktu sama suami, itu nggak boleh. Suami harus benar-benar diurus betul, fit. Kalau kita nggak mampu ngurus anak kita bilang sama suami kita, karena dia yang utama. Jangan salahkan kalau suami kita itu akhirnya pergi ke orang lain. Karena apa? Kita sibuk ngurus anak kita. Karena dalam Islam sendiri, sebagai istri perempuan diprotek 64%. Sebagai ibu itu hanya 38%. Sebagai pribadi sisanya. Artinya apa Bu? Peran sebagai istri ini paling penting. Kalau suami kita sudah ridho, enak banget didik anak kita. Tapi kalau suami kita masih ada kemarahan, nggak enak banget didik anak kita. Jadi kuncinya di suami. Dan satu lagi, ibu sering-sering biasakan sebelum tidur minta maaf sama suami. Karena ada curhat dari suami, Pak, seringkali dimintain maaf sama istrinya. Ya Allah Bu, setahun cuma 2 kali, maka itu mau minta lagi tuh tambahan THR. Ya Pak, minta maaf kepala. Ya, sudah gitu. Jadi sering-sering minta maaf. Ya. Kalau suami saya orang Jawa, seorang Bugis. Sampai sekarang sudah pernikahan 24 tahun, saya belum bisa mengecilkan suara. Jadi saya sering, jadi itu menjadi ritme saya. Karena gini, kalau kita mudah minta maaf, ya membiasakan minta maaf, lama-lama kita mudah memaafkan. Kalau kita nggak melatih, itu susah Bu. Saya minta maaf, punya salah nggak salah, kesel nggak kesel, pokoknya sebelum tidur, karena saya juga takut nanti cabut nyawanya sebelum lagi tidur. Sementara kematian kita itu ya butuh ridho suami kita. Yang ridhonya bukan begini Bu, ya udah ridho, nggak begitu. Yang gini, ya Allah aku ridho sama biniku. Nah kira-kira nanti Ibu tanya, kita kalau meninggal itu diapain sama laki kita? Yang menangis kayak itu kah? Atau ya sudah, mati sudah dia, ya sudah ganti lagi aku bini. Ya. Jadi harus seperti itu. Makanya sekarang kalau ke pengajian Bu, malam-malam sering bilang, Mas, kalau dihitung sekarang nih kesolehanku, keridoanmu tuh dari angka 1 ke angka 10 berapa Mas? Misalnya kan. Kamu mau jujur atau mau enggak? Misalnya gitu kan. Nanti jujur kamu marah lagi gitu kan. Ya sudah Mas, aku enggak apa-apa jujur, aku enggak marah. Nanti dia bilang angka 2 sih, ya udah berarti aku harus perbaikin ya Bu ya. Nah kenapa? Karena memang Bu nggak main-main Bu. Laki kita kalau mati tidak butuh keridoan kita. Tapi kalau laki kita nih butuh keridoan laki kita kalau kita mati. Ya, makanya Rasulullah tuh kalau ketemu orang tanya, kamu punya laki apa enggak? Ya ingat ya, lakimu tuh surgamu nerakamu. Itu Bu. Jadi dia ingatkan tuh laki. Bukan dia ketemu perempuan baru bilang ingat ya, lakimu itu, bukan. Tapi bukan berarti, ini berarti Islam mendiskriminasi. Karena hadis-hadis tentang laki-laki jauh lebih ngeri lagi Bu. Tentang tanggung jawab tentang perempuan. Sampai mati juga Rasul ingatkan. Tapi perempuan sama, diingatkan juga sama Rasul. Kalau ketemu orang yang berumah tangga tanya, ada laki masih? Ada. Ingat ya, dia nerakamu surga. Maka pastikan 2 hal ini penting sehingga saya mohon maaf karena waktunya terbatas, mungkin ini saya bisa sampaikan. Jadi tadi saya ulang kembali ya Bu. Bismillah, yang pertama adalah tugas sebagai istri menenangkan, mengenyangkan. Yang kedua, tugas sebagai ibu adalah kita memastikan keridhaan suami kita, dengan itu kita akan dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.